Ya, sebelumnya aku kan pernah fight kan. Lawanku semuanya 4 kali fight aku kan. Semuanya lawanku terlalu isi sih. Semuanya nice. itu berdarah itu. Oh, nice. Itu belum urusan saus itu. Ini menurutku sih lawanku cocoknya sih dia sih. Oh, sama-sama keras lah ya menurutku dia ibaratnya keras, ya. ya. Oke. Menurutku dia keras, lumayan keras ya. Ya. Tapi nggak bikin aku getar. Emang keras bos, emang keras. Ya. Kalau lawanmu kali ini emang keras bos. Sudah. Tunjukkan nanti ya pukulanmu ke depanku ya. Seberapa keras kau? Nice. Oke Edi, tapi ini banyak banget di luar sana nih. I'm so sorry man. Banyak banget di luar sana yang beranggapan katanya lu cuman pansos doang, makanya ngajaknya fightnya seorang Faris Fernandes. Gimana tanggapan lo soal itu? Kalau aku dibilang pansos, aku tidak. Ya. Saya itu pingin fake sama dia, katanya dia akan mau menaikkan petinju-petinju daerah anak-anak muda. Saya buktikan omongan dia dan saya mau menantang dia dan dia menerima tantanganku. Saya Nice. mau buktikan dia di atas ring. Nice. Ini kalau nggak salah ini emang Bali asli ya? Buleleng, orang ya. Buleleng betul? Aku dari Buleleng. Wah, seru sekali. Alright. So, Faris, ada ketakutan nggak lo bakal kalah sama Edi besok? Nggak ada, tidak ada. Yakin ya? Yakin. Kenapa? Karena selama emang selalu ada pertandingan HSN setiap bulan, itu aku kan juga latihan. Ya. Aku juga latihan, aku juga kadang sparring. Jadi persiapan oke, Ya. mental oke, dan emang harus dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran aja ya. Ini waktunya juga. Pokoknya nggak bakal kalah lah ya. Bismillah. 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 Nice. Alright, Edi, kalau lo berhasil ngejatuhin Paris, lo udah tahu dong itu pasti jadi titik balik karir lo ya nggak? Pasti lo akan naik banget ya deh sih. Seberapa percaya diri lo bisa ngelakuin itu? Aku udah 1000% aku percaya diri untuk mengalahkan dia. Yang dia hadapi besok itu bukan Yunus. Yang dia hadapi anak muda Kota Petarung. Wow. Beda orang, beda mental. Nice. Oke, kalau gitu kita kasih kalimat-kalimat terakhir dulu lah untuk lawannya sendiri masing-masing. Silakan dari Paris. Mungkin teman-teman ada yang ingin nanya dulu nggak nih? Ada yang ingin nanya buat Paris atau Edi, teman-teman di sini? Kalau ada yang ingin nanya silakan, boleh angkat tangan. Bang, gue tanya apa bang? Sini bang. Siapa bang? Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang udah datang di Wait in Day. Sini bang, silakan bang. Sini bang. Ya, silakan bang. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ari. Saya dari Boxeo, biasa Coach Ari. Oke, saya mau bertanya buat Bang Faris, apakah besok pas pertandingan melawan Edi, apakah Edi dipukul KO? Apakah akan KO dan kira-kira ronde berapa? Itu pertanyaan. Dan buat Edi juga, apakah ada kepercayaan diri yang betul-betul untuk pukul KO Paris juga? Itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Baik bang, terima kasih. Silakan Paris dijawab. Edi dulu deh. Kalau dari saya, kalau ada peluang ada. Kalau ada peluang untuk mencari KO harus ada. Ada ya. Ada. Berarti lu udah bener-bener merhatiin gayanya Paris ya? Ya, aku udah pernah merhatiin dia. Caranya Nontonin, main dia. udah pelajarin segala macamnya. Udah. Jadi bisa seyakin itu. Saya udah yakin sekali. Nice. Alright, Paris, silakan. Kalau aku ada KO ataupun enggak, ada. Di ronde berapa? Ronde berapa? Betul ya bang, tadi nanya di ronde berapa kan? Di ronde berapa? Pokoknya sampai habis ronde dia nggak bakal bisa bertahan. Nice. Tapi by the way, kalau misalnya seorang Edi kan udah ngeliat fight lo udah ngeliat fightnya Edi belum sih, Chris? Pasti udah lah. Beberapa kali lewat juga. Lewat ya? Beberapa kali lewat juga. Udah diperhatiin juga gaya bermainnya? Udah ya, lihatlah oh gini cara mainnya gitu. Oke. Dia ngelihat sampai nggak bisa tidur dia ngelihatnya. Sampai nggak bisa tidur, sampai kepikiran berarti? Ya, kepikiran dia. Emang iya, Riz? Enggak lah, kan banyak yang dipikirin, bukan cuma dia bang.
Ya. Setuju. Alright, ada yang nanya lagi nggak? Ah, silakan. Sini dong bang, biar kelihatan sama kamera bang. Cek. Ah, Oke. Ini pertanyaan lebih ke buat Paris sih. Le, ini kamu sekarang kayak gini, ini bakal jadi yang pertama dan terakhir atau kedepannya kamu bakal tetap open buat turun ke ring HSN, tanding lawan siapapun? Dan kalau iya, kriteriamu tuh apa sih biasanya? bagus banget Gitu. pertanyaannya. Keren bang. Bener, Paris bagus sih pertanyaannya. Oke, jadi Bagus bakalan sering turun ke ring HSN atau tidak? Nah, kalau untuk turun ke ring, mau di HSN, mau di ASS tahun depan, itu tetap ada kemungkinan turun ring. Aku, karena berawal dari factor kan. Selama buat pertandingan, kenapa nggak turun juga? Gitu. Yang Oke, pertama. ya. Terus yang kedua, kriterianya menurut aku nggak tahu sih, aku nggak bisa bilang kriterianya seperti apa gitu. Apakah rambutnya harus pendek, harus panjang, atau tingginya harus sekian, berat badannya sekian, nggak tahu. Tiba-tiba ada yang kayak gini nih, yang orang kurang ajar gini ya kita tampung gitu. Jadi nggak tahu kalau kriteria. Tapi kalau untuk ada turun ring lagi di ASN ataupun di ASS, oke, ada kemungkinan, pasti ada untuk turun ringnya. Karena ya kan, aku sering bilang sama di kontenku atau ke teman-teman aku, semenjak aku menjadi CEO ASS, aku tidak berhenti untuk bermain tinju, tidak gitu. CEO juga bisa bertanding, Cok. Wih. Kau sendiri ada ini nggak, ada apa tuh wish match yang didam-idamkan kalau kau bisa gitu? Lawan siapa? Match lawan siapa yang pengen didam-idamkan? Siapa ya? Seorang Paris Fernandes pengen lawan siapa deh? Misalkan gitu. Pengen lawan siapa seorang Paris Fernandes Yang yang didam-idamkan. pasti siapa ya? Siapa kira-kira nih? Aku tuh gak ini juga kolot orang dari dulu kan. Oh. Maksudnya kayak ya paling ya belum tahu kita mau ngelawan siapa gitu. Tapi ini karena aku di call out juga, jadi kayak belum masanya call out lah. Tapi cuma nanti malam aku pikirin besok aku mau call out siapa gitu. Ya kan nggak tahu soalnya. Jangan kau pikirin dulu ya, kau mesti fokus Iya, dulu aku harus bertanding, menang Bro. dulu. Iya. Aku harus menang. Aku mau kasih Fokus paham dulu. dia dulu. Aku mau Iya. kasih paham dia dulu. Iya. Ya, gitu sih. Nice. Tapi kalau mau bertanding, aku tetap bertanding. Dan untuk kriterianya mungkin aku bisa bilang nggak tahu lah aku kayak mana kriterianya. Kayak gitu sih. Siap. Berarti bakalan nanti ujungnya akan ada segmen call out CEO HSS kali ya. Jadi kalau misalnya siapapun yang akan call out lu juga nggak masalah dong, Riz? Nggak masalah. Nggak Oke. masalah karena ya mungkin itu salah satu orang untuk menuju terkenal kan. Oke. Enggak apa-apa menurut Iya, aku iya, iya. karena selagi kita justru selama kita masih ada nama untuk di call orang, kenapa kita larang dia call out kita? Ya. Enggak apa-apa. Terserah mau call out berapapun orangnya, berapapun banyak orangnya, bagus. Semakin banyak yang terkenal, semakin banyak yang bisa bertanding. Ya. Kenapa enggak? Ya, semakin bagus juga untuk industri tinju di Indonesia ya kan? Benar ya. Nice. Karena maju terus combat sport di Indonesia kan gitu. That's right. Thank you Paris. Ada yang ingin tanya lagi nggak? Ada yang ingin nanya lagi nggak? Oh ini ada nih. Ada. Dua. Satu dulu. Siapa mana dulu? Yang mana dulu? Nah ini bang. Sini bang. Maaf ya. Ini pertanyaan buat Edi ya. Edi Nah, nih. Buat Edi, apakah setelah pertandingan ini, baik kalah maupun menang, Anda siap meladeni fighter yang akan menantang Anda? Siap, asalkan sesuai pengalaman, sesuai berat badan. Saya tetap tampung. Nah, oke, siap ya. Siap. Nah, buat fighter Edi siap nih ngelawan kalian setelah pertandingan ini. Silahkan call out dia. Oh nice. Oh jadi itu lebih ke pokoknya apapun hasilnya besok. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang call out Edi siap nampung ya. Siap. Oke, yang penting di kelas dan juga berat yang sama ya. Ya. Alright, nice. Ada yang ingin bertanya lagi ya? Silakan bang. Sini bang, boleh bang. Halo Bang, nama saya Idam. Idam. Mau nanya sama Bang Edi. Edi silakan. Ya, Bang Edi, gimana Ya. tadi rasanya ditampar sama Bang Paris? Sama mungkin satu lagi ya. Sebenarnya fight ini emang cuman buat pansos atau emang pengen ngelatih boxingnya aja gitu. Sama satu lagi buat Bang Paris, pesan-pesan buat Bang Edi. Oke. Makasih, Bang. Silakan. Makasih Mas Bang.
Silakan Edi. Pertama, Kalau pertama tadi tamparannya dia. rasanya. Aku dari kecil udah pernah berapa kali ditampar sama bapakku. Masalah ditampar hal yang biasa menurutku ya. Aku itu dibilang baku pukul, jangankan ditampar, dipukul udah hal yang biasa aku menurutku. Jadi kalau misalnya tadi ada tamparan dari Paris ya. Terlalu isi itu. Oke. Tamparan itu nggak terlalu keras menurut saya. Wow, gak ada rasanya ya. Nggak ada rasanya. Wah, keren. Oke, untuk pertanyaan yang kedua gimana nih tadi? Pertanyaan yang kedua apa tadi, Mas? Oh, Pertandingan itu buat pansos atau emang mau ini skill aja? saya di sini tidak sama sekali mencari pansos ya. Saya di sini mau mengasah skillku. Saya ingin menunjukkan Asas skill bukan di boxingku. pertandingan, boy. Asas skill bukan di pertandingan. Di sini membuktikan. Ya, bukan katanya kamu kan mau asas ngajarin ini. aku. Katanya kamu kan mau ngajarin aku di Nah, atas ini ring. bukan Lihat, asas buktikan pertandingan. besok ya. Aku yang ngajarin kamu di atas ring, oke? Siap. Oke, kalau gitu sekarang ke pertanyaan Paris tadi ya. Pesan dari Paris. Pesan dari Paris untuk seorang Edi. Gini, kalau kata-kata kayaknya aku tuh nggak pandai ngomong kata-kata. Tapi aku ada satu surat untuk dia. Iya, ini emang yang udah pas sekali lah. Ini aku Surat. memang siapin nih. Ini aku memang siapin ini. Nice. Udahlah, nggak apa-apa lah ini aku siapin gitu. Mau Ya, ya. dibilang sama teman-teman atau yang teman-teman di rumah, apa nih? Tapi ini aku siapin emang. Oke. Daripada aku ngomong kan, kayak kurang keren. Aku siapin. Choice. Ini Ini kata-kata untuk orang-orang kayak gini nih. Oleh, Besok kena pukul sopan nih, serius. Ini kan bandel kan, nanti kena pukul sopan. Oke. Buktikan, jangan Oke. ngomong doang ya. Coba mungkin bisa dilihat dulu nih kata-katanya nih. Sopan santun telah hilang dan aku akan mengembalikannya. Gatel. Nice. Gimana di lihat surat itu di? Ini kata-kata untuk dia. Inilah mungkin tadi pesan-pesan yang dari abang juga atau Betul. dari yang tanya juga pesan-pesannya Ivi. Ini pesannya dari aku. Untuk seorang Edi Boxing ya. Untuk seorang yang di boxing. Alright. So kalau gitu kita tanya Edi sendiri deh. Edi gimana? Kalau dari lo pesan-pesannya untuk Bang Paris gimana nih? Gimana ya? Dia bilang kayak gimana tuh bilangnya kata-katanya itu? Sopan santun telah hilang dan aku akan mengembalikannya. Ya, buktikan besok. Kamu kan mau mengembalikan sopan santunku kan? Oke, tunjukkan. Kau besok Di depan kena pukul saya. sopan kau tau kau. Udahlah. Aku Emang aku besok fake nggak bawa tangan? Iya, Hah? oke. Iya, pakai tangan, jangan pakai kaki. Besok boxing soalnya. Emang di sini rusku memang nggak terlalu pandai di boxing. Alasan. Nggak terlalu Alasan. sih. Menurutku. Alasan semalam nantang Dia- kata sering berani. Dia Kesini kok nggak skillnya dia berani. jam terjangan dia kan lebih tinggi dari saya. Iya udah Ya. alasan, Ya, udah alasan. tapi menurut Semalam kata sering berani loh. Kita Iya, mainkan gas. Kan aku udah ketampung untuk besok. Nah, Kan ketampung. jadi Freshcon ini bukan untuk alasan. Nggak pernah aku alasan. Iya, Nggak jadi- pernah alasan. jadi- Aku kalah. Kalau aku menang. Ya udah, Ya udah. ya udah. Jadi kenapa? Iya, kita buktikan aja besok. Ya udah kita buktikan besok. Oke. Oke. Nah. Oke, baiklah kalau gitu ada yang bertanya lagi udah kita selesaikan saja kali ya. Alright, so kalau gitu boleh face off lagi sekali lagi, maaf. Boleh face off lagi sekali lagi untuk Paris Fernandes dan juga Ede. Bang security boleh tolong dijagain ya, Bang. Agak panas untuk partai ini, Bang. Face off dulu di depan. Silakan. Sekali lagi teman-teman, kita akan menyaksikan ini adalah partai utama kita untuk besok. Ede versus Paris Fernandes di Holy Wing Sport Night Bali, Indonesia. Kita akan melihat mereka apakah akan seru atau siapakah yang akan mendapatkan gelar juara. Sekali lagi di Holy Wing Sport Night Bali, Indonesia, Atlas Super Club Bali. Kita akan mulai di jam 6 sore waktu Bali. Alright. So, kalau gitu terima kasih Paris. Terima kasih Ade. Sampai ketemu besok. Alright. So, kalau gitu last but not least, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para fighter kita. Terima kasih semuanya yang sudah menyiapkan waktunya untuk weigh in dan juga press conference.